Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 6, di mana pada tatap muka kali ini kita akan membahas materi tentang menghitung campuran bilangan pecahan. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran pada tatap muka kali ini, yaitu peserta didik dapat menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Kita masuk pada materi. Kita awali dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita melanjut pada perkalian pembagian, kemudian kita gabungkan campuran perkalian pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita masuk dulu pada penjumlahan dan pengurangan. Langkah-langkah dalam menghitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu ada dua cara. Cara ke-1 dan kedua. Yang pertama, dengan cara merubah pecahan biasa lebih dahulu. Jadi semua pecahan soal itu diubah menjadi pecahan biasa lebih dahulu jika jenis pecahannya berbeda-beda. Kita bisa menjumpai tentang pecahan dalam soal, pecahan desimal, pecahan biasa, campuran, persen, dan lain-lainnya. Maka kita ubah menjadi pecahan biasa lebih dahulu. Setelah mengubah pecahan menjadi pecahan biasa semuanya, kemudian kita mencari atau menyamakan penyebutnya. Yang pada awalnya belum sama, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari penyebut aslinya. Penyebut yang aslinya sebelum diubah, KPK-nya berapa, atau kelipatan dari KPK itu sendiri bisa sebagai penyebut. Setelah disamakan penyebutnya, kita tinggal menghitung, menjumlahkan atau mengurangkan, yaitu pembinaannya yang kita hitung, penyebutnya tetap. Sampai hasilnya kita ambil yang paling sederhana. Misalnya kita sudah menemukan hasilnya, akan tetapi masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan lebih lanjutnya, lebih lanjut, disederhanakan sampai yang paling sederhana. Itu cara ke-1. Cara kedua, yaitu dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal lebih dahulu. Ya, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dulu. Ya, diubah. Bagaimana? Dengan sudah disampaikan pada materi sebelumnya, yaitu dengan membuat penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Setelah itu kita hitung sesuai dengan ketentuan dalam menghitung pecahan desimal. Misalnya kalau mau disusun pendek, itu untuk pecahan desimal kita urutkan satu garis untuk komanya. Misalnya 2,25. Nah, misalnya ini contoh ya, sebagai contoh cara menempatkan komanya, ditambah 1,4. Nah, di sini. Nah, kita urutkan pada komanya satu garis ini. Nah, di sini. Atau di sini. Nah, kita hitung 5 masuk 5. 2 tambah 4 6. Koma. Nah, ini sini tentuannya. Koma. 3 tambah 2 tambah 3, 2 tambah 1 3. Nah, 3,65. Ini tentuannya jika menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal dengan cara mengurutkan komanya satu garis lurus ini. Itu cara ke-1 dan kedua. Kita coba pada contoh soal. Contoh yang pertama dengan penjumlahan dulu, ya, penjumlahan pecahan dulu, ya, yaitu 0,4 ditambah dengan 1,25 tambah 3/4. Di sini ada 3 jenis pecahan. Pecahan desimal, pecahan campuran, dan pecahan biasa. Kita menyelesaikannya dengan dua cara, cara 1 dan cara 2.
Kita coba cara ke satu, yaitu dengan mengubah semua pecahan menjadi pecahan biasa lebih dahulu. Ya. Kita ubah 0,4, satu angka di belakang koma berarti per 10 sehingga menjadi 4 per 10. 1 2 per 5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 5 ditambah 2 menjadi 7 sehingga menjadi 7 per 5. 7 per 5. 3 per 4-nya masih tetap karena ini pecahan biasa juga. Setelah diubah menjadi pecahan biasa semuanya, kita fokus pada masing-masing penyebut dari ketiga pecahan tersebut, yaitu 10, 5, dan 4. Kita akan sulap penyebut itu menjadi penyebut yang sama semuanya, yaitu dengan cara mencari KPK dari 10, 5, dan 4. Atau mungkin bisa menggunakan kelipatan dari KPK itu. Misalnya di sini udah ketemu KPK dari 10, 5, 6 adalah 20. Ini bisa dengan kelipatannya 40, 60, 80, 100, 120 dan seterusnya. Asal kelipatannya atau bilangan yang bisa dibagi dengan penyebut aslinya. 20, KPK-nya 20. Nah, kita lihat pecahan pertama 4 per 10 menjadi penyebutnya 20 kali 2. Sebab penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun kalikan 2. 4 kali 2 adalah 8. Pecahan kedua 5 berubah penyebut dari 20 kali 4. Maka pembilangnya pun kalikan 4, 7 kali 4, 28. Pecahan yang ketiga 4 berubah menjadi 20 kali 5. Maka pembilangnya pun kalikan 5, 3 kali 5, 15. Nah, sekarang kita sudah berubah pecahannya. 4 per 10 menjadi 8 per 20, 7 per 5 menjadi 28 per 20, 3 per 4 menjadi 15 per 20. Tinggal menghitung pembilangnya saja, yaitu 8 tambah 28 tambah 15 sama dengan 51. Penyebutnya tetap 20. Sehingga hasilnya 51 per 20 sudah ketemu. Akan tetapi ada yang lebih sederhana. Kita sederhanakan 51 bagi 20. Ya, 20 kali berapa yang mendekati 51 kali 2. Dapat 2, masih sisa 11. Maka menjadi 2 11 per 20. Ya. Ini hasilnya 2 11 per 20. Kita coba menggunakan cara yang kedua dengan mengubah pecahan desimal pada pecahan-pecahan yang awalnya. 0,4 sudah desimal, kita tidak ubah. 0,4 ini 125 kita ubah menjadi desimal. Langkahnya kita ubah penyebutnya menjadi 10. Maka kita buat pecahan biasa dulu. 125 menjadi 7 per 5, ini sudah tadi 75. Buat penyebut 10, maka 5 kali 2 sama 10, ya kan? 7, 2. Maka pembilangnya pun kalikan 2. 7 kali 2 berapa? Ya, 14. Sehingga 75 perubahan pecahannya adalah menjadi 14 per 10. Ingat, penyebut 10 itu satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 1,4. Jadi 1,4 itu adalah bentuk desimal dari 14 per 10. Kemudian pecahan yang ketiga 3 per 4. Nah, 3 per 4 menjadi 7, 5 per 100. Karena ini 4 kali 25. Nah, 4 kali 25. Maka yang atas juga kali 25 sama. Ya. Sehingga menjadi 75.
Maka hasilnya 75 per 100, ini pecahan biasa. Desimalnya 0,75. Ingat, penyebut 100 maka ada dua angka di belakang koma, sehingga 0,75. 0,75 itu merupakan pecahan desimal dari 75 per 100. Sudah ketemu semuanya, 0,4, 1,4, dan 0,75. Tinggal kita hitung sesuai dengan soal yang di awal tadi, yaitu kita jumlahkan 0,4 tambah 1,4 tambah 0,75. Ingat syaratnya harus lurus satu garis ini komanya. Nah ini satu harus lurus ini komanya. 5 0 tambah 0 tambah 0 5 4 tambah 4 8 tambah 7 15 ini 1 tambah 0 1 tambah 1 2 2,5. Ini bentuk desimal. Apakah sama 2,55-nya dengan 2/11 per 20? Ini sama apa tidak? Kita buktikan. 2,55 itu sama saja, bentuk biasanya adalah 255 per 100. 255 per 100 kita bagi 100, maka menjadi 200 bagi 100 dapat 2 ini. Dapat 2. Sisa 55 per 100. 2 bilangan utuh kita pisahkan. Kita sederhanakan, masih bisa disederhanakan untuk bilangan pecahannya 55 per 100. Ini bagi, ingat, menyederhanakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil maka dibagi dengan bilangan yang sama. 55 bagi 5 sama dengan 11. 100 bagi 5 maka sama dengan 20. Ini 55 dan 55 per 100 itu pecahannya. Bilangan utuhnya tetap 2, tidak bisa diutak-utik karena sudah utuh. Yang kita utak-utik adalah pecahannya, yaitu 55 per 100. Jadi 11 per 2. Hasilnya adalah 2/11 per 100. Sama nilainya dengan ini 2,55. Sama dengan atas langkah yang pertama 2/11 per 20. Jadi 2,55 merupakan bentuk desimal dari 2/11 per 20 atau 255 per 100, sama dengan cara besar. Itu pada penjumlahan. Kita masuk pada contoh kedua. Contoh kedua adalah pengurangan. Di sini 3,5 atau 3/1/2 kurangi 1,4 dikurangi 2/3. Ini nanti kita pakai cara yang menjadi pecahan biasa semuanya saja, ya. Di sini lebih mudah karena ini ada bilangan 3-nya. Untuk penyebut 10 desimal mungkin agak terlalu sulit, atau dengan 100 juga kurang begitu mudah dipahami, maka kita pakai pecahan biasa saja. Kita ubah menjadi pecahan biasa semuanya. Oke, kita bersama-sama pelajari 3,5, 3/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 6 tambah 1 itu 7, sehingga perubahannya menjadi 7/2. Pecahan desimal jelas satu angka di belakang penyebut 10, sehingga menjadi 14/10. Ini sudah pecahan biasa 2/3. Oke, sudah menjadi pecahan biasa semuanya. Kita fokus pada pembilangnya penyebutnya masing-masing, yaitu 2/10/3. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2, 10, dan 3. KPK atau kelipatan dari KPK itu sendiri. KPK 2, 10, dan 3 adalah 30. Ini KPK-nya. 30, selain 30 juga bisa, yaitu kelipatan dari KPK ini. 30, 60, 90, 120, dan seterusnya bisa. Tapi terlalu besar, maka kita ambil yang KPK yang terkecil, ya, 30. Kemudian kita hitung, ya, penyebutnya 2 berubah menjadi 30. Berarti kali berapa anak-anak? Iya, kali 15.
kali 15. Maka pembilangnya pun kali 15 ya. 15 7 kali 15 sama 105. Ini pecahan pertama. Pecahan kedua, 10 berubah menjadi 30. Kali berapa? Kali 3. Ya, 3. Maka pembilangnya pun kalikan 3. 14 kali 3 ada 42. Yang 10 kali 3 30. Yang 4 kali 3 12. 30 tambah 12 42. Dan pecahan yang ketiga, 3 berubah menjadi 30. Kali berapa? Anak-anak? Iya, kali 10. Kali 10. Kali 10. Maka pembilangnya pun kalikan 10. 2 kali 10 20. Nah, sehingga ketemu 20 per 30. Ini sudah sama semuanya, penyebutnya 30. Kita tinggal menghitung pembilangnya. 105 dikurangi 42 dikurangi 20 sama dengan 43. Nah, 43 pembilangnya. Penyebutnya tidak ikut dikurangi, tapi tetap penyebutnya itu 30. Sehingga hasilnya 43 per 30. Ini sudah ketemu. Tapi ada yang lebih sederhana, yaitu dibagi 43 bagi 30. Itu dapat 1, sisa 13. 1 kali 40, 40. 1 kali 30, ini 30 ya, maaf. Ini 30 harusnya, 30. Nah, 30. Oke, 1 kali 30, 30 tambah 13 sehingga menjadi 43. Jadi hasilnya 1/13 per 30. Bisa disederhanakan lagi? Sudah tidak, karena 13 bilangan prima, hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, jadi hasilnya 43 per 30 atau 1/13 per 30. Oh, betul Pak, 1/13 per 30 sama? Iya, 1 kali 30 30 tambah 13 43 ya. Oke, itu contoh kedua. Kita masuk pada contoh ketiga, yaitu gabungan atau hitung campuran dari penjumlahan dan pengurangan atau sebaliknya. Contohnya adalah 4/3/4 tambah 25%. Ulangi 1,5. Penyelesaiannya kita gunakan cara pertama dan kedua. Kita bandingkan nanti. Cara satu yaitu mengubah pecahan biasa ya. 4/3/4 tambah 25% dikurangi 1,5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 kali 4 16 tambah 3 19. 19 per 4. Nah, ini ya. 25% jelas 25 per 100 pecahan biasanya. 1,5 satu angka di belakang koma per 10 menjadi 15 per 10. Sehingga sudah berubah menjadi pecahan biasa semuanya. Nah, sekarang kita fokus pada penyebut masing-masing pecahan. 4 110. Kita samakan penyebutnya. Kita ambil sebetulnya di sini bisa paling besar KPK-nya adalah KPK dari 4 110 adalah 100 di sini. Bisa diambil kelipatannya 200, terus apalagi 300, kemudian 400 dan seterusnya. KPK dari 4 100 dan 10 adalah kita ambil 100 di sini. Boleh ya, sekali lagi boleh, tidak hanya 100. Misalnya, oh kebetulan kamu sukanya 200. Boleh, kelipatan dari KPK itu. Yang penting bisa dibagi 4, 100 dan 10. Oke, kita lanjut. Yaitu penyebut 4. Pecahan pertama penyebutnya 4 berubah menjadi 100, sama dengan tadi di muka, kali 25. Kali 25. Maka yang atas atau pembilangnya juga kali 25,
19 kali 25 sama dengan 475. Yang kedua, 100 menjadi 100 kali 1. Maka pembilangnya pun kalikan 1. 25 kali 1 adalah 25. Pecahan yang ketiga, penyebut 10 berubah menjadi 100 kali 10. Kali 10 di sini. Maka pembilangnya pun kali 10. 15 kali 10 150. Sama-sama kalikan 10. Sehingga pecahan menjadi 475 per 100 tambah 25 per 100 dikurangi 150 per 100. Ya. Yang tadinya 1,5 ini kita buat pecahan biasa. Ya. Ini sudah disamakan. Maka kita hitung dari depan penjumlahan dan pengulangan setingkat. Maka dari depan 475 pembilangnya saja. Pembilangnya saja 475 ditambah 25 sama 500. Penyebutnya tetap tidak dijumlahkan, penyebutnya tetap 100, tidak ikut dijumlahkan. Yang dijumlahkan pembilangnya saja. Sehingga hasilnya 500 per 100. Kemudian dikurangi 150 per 100. Hasilnya adalah 500 dikurangi 150 sama 350. Penyebutnya juga tidak dikurangi, tetap tidak diikut dikurangi. Yang dihitung cuma pembilangnya atau yang atas. Sehingga 500 kurangi 150 adalah 350 per 100. Ini hasilnya. Sudah ketemu sebetulnya. Sudah ketemu ini. Sudah ketemu. Tapi masih bisa disederhanakan yang lebih kecil lagi, yaitu 350 bagi 100. Yang 300 bagi 100 dapat 3. Sisa berapa? Sisa 50. Penyebutnya tetap 100. Masih bisa disederhanakan? Masih. Bilangan utuhnya tetap 3. Tapi yang 50 ingat disederhanakan. Menyederhanakan pecahan, jika pembilangnya lebih kecil maka dibagi dengan angka yang sama antara pembilang dan penyebut. Nah ini 50 bagi 50 sama dengan 1. 100 bagi 50 ya sama dengan 2. Ingat, menyederhanakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil, caranya adalah dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama besar ya. Sehingga hasilnya 3, 1 ke 2. Ini jawaban yang paling sederhana. Nilainya sama dengan ini. Tuh, ya. Kemudian cara yang kedua coba kita samakan betul apa enggak, nilainya sama apa tidak. Oke, dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal. 4/3/4 diubah menjadi pecahan biasa dulu. 19/4. 4 kali 4 16 tambah 3 19/4. Ini sudah diubah. Nah, kemudian mau menjadi pecahan desimal, maka diubah menjadi pecahan penyebut 10, 100 atau 1000. Nah, di sini penyebutnya 4. Dibuat 10 tidak bisa, karena 10 tidak bisa dibagi dengan 4. Maka dibuat dengan 100. Nah, 100 dibagi 4 atau 4 kali berapa ada 100? 4 kali 25. Maka atas juga kalikan. 25 kali 19 sama 475. Ini 475 per 100. Ingat, per 100 berarti 2 angka di belakang koma. Tinggal ngasih angka setelah angka 4. Sehingga desimalnya 4,75. Ya. Kemudian pecahan kedua 25%. Jelas. Sama dengan 25 per 100. Penyebut 100 adalah 2 angka di belakang koma, itu 0,25. Dan yang ketiga adalah 1,5. Sudah tetap, tidak ada perubahan karena sudah desimal. Ya. Tinggal kita hitung dengan cara susun pendek. Ini susun pendek, ingat aturannya.
koma berada dalam satu garis yang lurus. Oke, desimal pertama 4,75 ditambah 0,25 sama dengan 5 tambah 5 berapa? 10 nyimen 1. 1 tambah 7 8, 8 tambah 2 10 nyimen 1 sama 1 tambah 4 5 5,00 atau 5 saja nggak apa-apa. 5,0 itu sama dengan 5 saja ya, 5. Kemudian dikurangi 1,5 5,00 atau 5 dikurangi, nah ini contoh dalam yang beda. Yang satu sudah masih ini 5,00 itu 5,00 itu sama 5 dikurangi 1,5 gini caranya. Nah, walaupun ini enggak ada temannya, komanya tetap diberikan bilangan satuan ya. Ini bilangan satuan, 5 dan 1 itu bilangan satuan. 0 di sini per sepuluhan, 5 di sini per sepuluhan, sedangkan 0 di sini adalah per seratusan. Maka kita hitung, dikurangi 0,5 nggak bisa, pinjam 1 sini sehingga menjadi 10 kali 5 dapat 5. Tinggal 4 sini karena dipinjam. 4 kali 1 tinggal 3,5 atau 3,50 ini kan. 3,50 hasilnya. Apakah sama 3,50 dengan 3/1/2? Oke, kita buktikan. 3,50 pecahan desimal, pecahan biasanya 350/100. Disederhanakan menjadi 300 bagi 100 dapat 3, sisa 50/100 sehingga menjadi 350/100. Masih bisa disederhanakan. Bilangan utuhnya 3 tetap. Ini masih tetap. Kemudian pecahannya kita bagi dengan angka yang sama seperti tadi di atas ya kan. Ini sama sudah dibagi ini ya. Sama kan? Nah, akhirnya bagi 50 dapat 1, bagi 100 dari 50 dapat 2 sehingga hasilnya sama 3,5 atau 3/1/2 atau istilah lainnya adalah 3,5 ini ke sini. Nah, sama. Itu langkah-langkah cara-cara mengerjakan atau menghitung bilangan pecahan. Saat ini kita baru membahas penjumlahan dan pengulangan serta campuran penjumlahan dan pengulangan. Nanti setelah ini kita masuk ke perkalian dan pembagian, kemudian kita masuk ke campuran perkalian pembagian dan campuran antara penjumlahan pengulangan, perkalian dan pembagian. Oke, sekian materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian semuanya paham dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.